Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat. Kita tahu bahwa dalam hadiratnya ada sukacita, ada ketenangan, ada rasa aman, ada damai sejahtera. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan angkat pujian saat terindah di hadirat-Mu. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan. Sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat ini, itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kebaikan, karena kemurahan, bukan karena apa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga kami, setiap kami di tempat ini juga yang ada di rumah. Kau memelihara kami sampai pada hari ini, sampai pada pagi hari ini kami bersyukur. Di tengah banyak hal yang kami
kami alami, kami tidak tahu Tuhan. Di tengah apa yang kami lewati, kami bersyukur Tuhan. Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menolong kami ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan hati kami ya Tuhan. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menemukan Engkau di tempat ini. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, selidiki setiap hati kami itu. Jika tidak ada yang berkenan, jika ada yang tidak berkenan Tuhan dalam hadirat Tuhan, kami mohon ampun. Dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam mulut kami ya Tuhan yang menyakiti, yang mengecewakan Engkau Tuhan, kami mohon ampun. Saat ini kami datang dengan segala pergumulan kami Tuhan, segala sakit penyakit kami Tuhan, kami mohon kepadamu. Jika ada di tempat ini atau di rumah yang sedang mengalami lemah tubuh Tuhan, kami mohon jamahlah setiap kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau di tempat ini minggu depan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Bagi setiap yang mengambil bagian Tuhan, tolong urapi setiap kami. Letakkan kami di belakang salib, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati Tuhan setiap kami jemaat. Kami mau pulang bawa sukacita. Selesai ibadah ini kami mau mendapatkan damai, kami mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami mau serahkan doa yang kedatangan ibadah kami juga ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Banyak hal kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan nafas hidup, kita diberikan kesempatan untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan atau apapun. Kita tetap harus bersyukur sama Tuhan. Mari kita akan angkat pujian ini. Mari kita penuhi ibadahnya dengan nyanyian syukur. Karena Tuhan Dia baik. Dan sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halaman dengan dunia. Bagikan
kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mungkin tidak banyak alasan, mungkin banyak alasan yang kita patut katakan, Tuhan kau sungguh baik. Kita perlu banyak bersyukur karena berkat-Nya banyak dalam hidup kita. Banyak alasan kita mengatakan Tuhan baik. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk seluruh tubuh yang kita masih punya saat ini. Banyak hal yang kita mengatakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat pujian ini. 10,000 reasons. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami berada di bait-Mu yang kudus. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami boleh mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, juga hamba-Mu, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah di tempat, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara sekalian, kita membaca satu kisah tentang Abraham yang adalah bapa segala bangsa. Saudara sekalian, firman Tuhan yang datang kepada Abraham pada waktu itu, dia berada di rumah bapaknya di daerah Ur Kasdim, yang kurang lebih saat ini adalah negara Iran. Saudara sekalian, pada waktu itu belum ada gereja. Dengan kata lain, firman Tuhan datang kepada Abraham secara pribadi di dalam keluarganya. Dan pada waktu itu tradisi kepercayaan orang-orang di tempat itu adalah menyembah kepada berhala. Firman Tuhan datang kepada Abraham secara pribadi, dan Tuhan berfirman supaya Abraham pergi dari rumah bapaknya. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan hal ini, maka firman Tuhan ditujukan kepada seorang pribadi di dalam konteks rumah atau keluarga. Saudara sekalian, betapa pentingnya sebuah keluarga. Dan Abraham diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya, rumah bapaknya. Oleh karena rumah keluarganya atau bapaknya adalah menyembah kepada berhala, kepada kepercayaan yang lain, Tuhan ingin Abraham pergi. Nah, saudara sekalian, pada saat pandemi yang kita sudah lewati kurang lebih 2 tahun ini, maka ada satu fenomena yang kita tidak bisa hindari. Gereja ada kalanya tutup dan ibadah di rumah secara online. Itu artinya apa, saudara sekalian? Artinya
gereja untuk sementara waktu pindah ke rumah. Jadi setiap kepala keluarga, baik itu ayah atau suami, atau bisa juga istri atau seorang ibu, menjadi kepala keluarga, menjadi imam untuk memimpin sebuah keluarga beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, dengan kata lain, pada masa pandemi ini ada satu fenomena di dalam keluarga, ada gereja. Sampai nanti satu kali keadaan sudah pulih, kembali keluarga-keluarga itu boleh beribadah di gereja, di tempat dia berbakti. Saudara sekalian, dengan kata lain, rumah adalah gereja. Dan nanti satu kali keadaan pulih dan kembali kita membangun gereja di dalam satu jemaat yang utuh. Saudara sekalian, betapa pentingnya sebuah keluarga dan betapa pentingnya imam di dalam sebuah keluarga. Abraham, dia ditunjuk oleh Tuhan menjadi imam di dalam keluarganya. Dia harus pergi dari rumah orang tuanya kepada satu negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, maka yang pertama kita merenungkan apa yang mendorong Abraham pergi dari rumah bapaknya. Secara manusia, rumah bapaknya adalah satu tempat yang nyaman, satu tempat di mana dia boleh melanjutkan kehidupannya. Tetapi Tuhan berfirman kepada dia untuk pergi. Pergi kemana? Masih belum tahu. Saudara sekalian, dorongan apa yang membuat Abraham mau pergi meninggalkan rumah bapaknya? Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan berbicara, berfirman kepada Abraham. Di dalam Kisah pasal 7 ayat yang kedua, dikatakan di situ, Kisah Rasul pasal 7 ayat yang kedua, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham mendengar firman Tuhan dan dia hatinya digerakkan untuk mentaati firman Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan belum memberikan petunjuk yang jelas, tetapi Tuhan berkata, aku akan memberikan petunjuk setahap demi setahap sampai ke tempat tujuan, yaitu Kanaan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam hidup Abraham
setelah dia meninggalkan keluarganya, rumah bapaknya, ada banyak tantangan yang dia hadapi. Pada zaman itu, kalau seseorang bepergian ke lain tempat, tidak ada kendaraan, tidak ada satu transportasi yang baik, maka itu satu tantangan yang berat. Belum lagi situasi keamanan, ya, sehingga Abraham harus menghadapi semuanya. Apalagi di dalam perjalanan dia menghadapi bangsa-bangsa asing, orang Filistin, orang Kanaan. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham itu adalah tetap janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Saudara sekalian, Abraham mengikuti petunjuk daripada Tuhan, dan dia boleh menerima firman Tuhan oleh karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sudah diberikan Alkitab. Tetapi seringkali kita tidak memahami isi Alkitab dengan sepenuhnya. Atau kadang-kadang kita membaca Alkitab yang seolah-olah sambil lewat. Kita tidak menerima sesuatu. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, supaya firman Tuhan itu berbicara kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh meresponi firman Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham. Dia menyambut perintah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketaatan. Hal yang kedua, Tuhan berjanji kepada Abraham di dalam ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Saudara sekalian, ini adalah janji daripada firman Tuhan kepada Abraham. Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Bahkan namanya diganti oleh Tuhan. Dari Abram menjadi Abraham. Abraham artinya bapa dari banyak bangsa. Saudara sekalian, Tuhan merubahkan hati Abraham. Tuhan merubahkan mindset, cara berpikir Abraham. Dan Tuhan ingin Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya ini tidak mudah. Tetapi Tuhan ingin Abraham mentaati perintah daripada Tuhan, memegang janji Tuhan, dan dia menjadi orang yang diberkati.
Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, di dalam bernegara, ya, misalnya pemerintah kita mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam situasi dan kondisi, karena Jakarta yang sudah penuh, sudah macet, sudah polusi, dan di Kalimantan Timur, sebuah tempat yang dekat Balikpapan itu masih tanahnya luas, terbentang, ada banyak pohon yang bisa ditanam. Dengan berbagai macam alasan, pemerintah Presiden Jokowi akan memindahkan ibu kota ke sana. Nah, rencana ini, saudara sekalian, selain butuh dana yang besar, terdapat pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oleh karena perbedaan pandangan, oleh karena perbedaan mindset, cara berpikir. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, seringkali kita berbeda pandangan oleh karena mindset kita keliru. Abraham yang dibentuk dari tengah-tengah keluarga yang menyembah kepada berhala, ketika mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, tentunya tidak mudah dia menjalankan atau menerima perintah itu. Tetapi di dalam proses, mindset Abraham berubah. Pada saat dia menjalani, pada saat dia meninggalkan rumah bapaknya, mulai dia belajar, mulai dia lebih mengenal siapa Tuhan. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, di sini Abraham mencoba percaya kepada janji daripada Tuhan. Tuhan berjanji, dan janji itu juga bagi kita semua, bahwa Tuhan akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Saudara sekalian, Abraham pada waktu itu belum mempunyai keturunan. Memang ada barang-barang yang dia bawa dari rumahnya, tetapi harta bendanya belum banyak. Tetapi Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Abraham diberkati sejalan dia mengikuti petunjuk daripada Tuhan, sejalan dia mengikuti rencana daripada Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dan janji Tuhan untuk memberkati Abraham ini ada dua hal. Yang pertama, janji memberkati itu bukan hanya untuk generasi Abraham, tetapi generasi demi generasi Abraham dan keturunannya. Abraham pada waktu dia mengenal Tuhan usia 70 tahun, dan dia meninggalkan rumah bapaknya usia 75 tahun, dan dia baru mempunyai anak, yaitu Ishak, pada usia 98 tahun. Jadi saudara sekalian, sudah lanjut usia, tetapi Abraham percaya, beriman sepenuh kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Abraham
akhirnya diberkati dengan keturunan yang banyak. Dari Ishak lahir 12 suku bangsa Israel. Kemudian Yakub dan seterusnya menjadi bangsa yang besar. Berkat Tuhan tidak semata-mata tertuju kepada satu generasi Abraham, tetapi berkat Tuhan itu berlanjut terus, generasi per generasi. Saudara sekalian, seringkali kita hanya berpikir di dalam hidup ini, saya hidup misalnya 70 tahun, 80 tahun, atau 90 tahun, kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang kekal bagi diri kita, bagi keturunan kita. Kadang-kadang manusia juga merencanakan mengumpulkan harta di dalam dunia ini bagi keturunannya. Tetapi kadang-kadang harta yang diperoleh di dalam dunia ini juga tidak kekal, tidak dapat dinikmati oleh keturunannya. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita harus pegang, beriman kepada janji Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk semasa hidup kita, tetapi juga kepada keturunan kita. Dan berkat itu harus kita imani. Seperti Abraham diberkati dengan pengalaman hidup, diberkati dengan kecukupan, dan kata berkat itu sebetulnya saudara sekalian adalah satu kata yang utuh. Seringkali banyak orang Kristen hanya memandang kata berkat itu hanya dari segi materi. Tetapi kata berkat itu adalah secara materi, secara jasmani, secara rohani, jiwa kita. Tuhan berjanji memberkati kita secara utuh. Di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa Tuhan begitu memelihara, menyertai saya. Sekalipun saya mengawali pelayanan sebagai dosen di sekolah Alkitab di Ungaran. Satu sekolah Alkitab yang sederhana dan tentunya kehidupan yang sederhana dengan fasilitas yang sederhana, tetapi Tuhan memelihara saya sampai pada saat ini. Ini adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang saya terima dan saya nikmati. Itu bukan karena hasil kepandaian saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh senantiasa mengimani bahwa Tuhan memberkati kita secara utuh. Tuhan memberkati kita secara utuh di dalam kehidupan kita, secara jasmani dan rohani. Memang seringkali kita manusia seringkali merasa tidak puas, seringkali merasa kurang, seringkali merasa bertanya-tanya kepada janji Tuhan. Disitulah kita harus belajar beriman, percaya
akan penyertaan pimpinan Tuhan kepada kita. Abraham memegang janji Tuhan bukan tanpa tantangan, bukan tanpa kesulitan, tetapi dia bisa melewati semuanya itu dengan baik. Yang ketiga, saudara sekalian, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-8, Ibrani pasal 11 ayat ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham disebut sebagai bapa orang yang beriman. Dan kita tahu satu kisah pada saat Abraham dijanjikan mempunyai keturunan yang sah dari istrinya, yaitu Sarah. Tetapi pada kenyataannya istrinya itu mandul. Sampai di usia yang ke-90 tahun, ketika Abraham dan Sarah itu sudah menjadi tua, baru Tuhan memberikan keturunan. Dengan kata lain, iman Abraham diuji. Seberapa dia setia kepada Tuhan, seberapa dia beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, itu adalah ujian daripada iman Abraham. Dia berhasil melewati semuanya itu, dan dia disebut sebagai bapa orang yang beriman. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam hidup ini Tuhan menguji kita supaya iman kita semakin teguh, semakin kuat melalui berbagai macam tantangan di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh belajar dari Abraham. Yang pertama, Abraham menerima penampakan Tuhan, pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hidupnya, kepada masa depannya, kepada keturunannya. Yang kedua, Abraham disebut sebagai orang yang menerima janji untuk diberkati. Dan di dalam janji untuk diberkati, Tuhan berkata, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dengan kata lain, berkat itu bukan hanya semata untuk dirinya, tetapi berkat itu juga untuk dipakai untuk memberkati orang-orang lain. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dia belajar menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya kita juga menghadapi tantangan ekonomi, tantangan keluarga, tantangan kesehatan mungkin. Tetapi kita belajar beriman seperti Abraham, bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan membuat kita sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih melalui kisah daripada Abraham, kami belajar untuk memegang janji-Mu. Janji-Mu yang ya dan amin. Engkau berjanji untuk memberkati kami, keluarga kami, keturunan kami, dan juga masa depan kami. Tuhan, kami rindu untuk hati kami tidak fokus di dalam kehidupan kami saat ini, keadaan kami saat ini, tetapi fokus kepada rencana Tuhan yang kekal, masa depan yang panjang, generasi demi generasi. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memakai Abraham, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Tuhan juga akan memakai setiap kami, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi tangan kepanjangan Tuhan, membawa berita keselamatan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya saudara sekalian, kita akan bersama ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh darah Tuhan Yesus yang terpecah dan tercurah bagi kita. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan pada jemaat. Berkati para pelayan yang membagi-bagikan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagikan pada jemaat. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan
kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbananmu yang sempurna di atas kayu salib bagi kami orang yang berdosa. Terima kasih buat keselamatan, pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami boleh memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Dan selama kami di dalam dunia, kami menjalani kehidupan yang baru di dalam proses yang panjang. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sementara gelas-gelas dikumpulkan, ada pengumuman pada minggu depan. Ibadah di tempat ini seperti biasa pada jam 9 pagi. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hans Martosono. Pada hari Rabu ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu boleh ikut serta di dalam ibadah doa pagi pada hari Rabu. Terima kasih, dan kita akan juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya minta para kolektan, Ibu Sally dan Ibu Ayin, dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang boleh kami terima. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah apa yang kami berikan pada saat ini memberikan kepada kami rasa sukacita, rasa syukur kami melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama
berikan kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta daripada Tuhan segala berkat rohani, petunjuk daripada firman untuk kehidupan kami, dan kami boleh memegang janji firman bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih, berkati persembahan yang boleh kami berikan kepadamu, berkati persembahan ini, dan berkati setiap keluarga kami di dalam pekerjaan, kehidupan, dan kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan memelihara dan mencukupi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Di saat-saat yang tidak mudah atau saat-saat yang sulit, Tuhan menolong kami bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus